Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Azura Fitri. Saya akan mempresentasikan hasil proposal saya yang berjudul Penerapan Pembelajaran Kooperatif Tipe Think Per Share untuk meningkatkan hasil belajar matematika siswa kelas 74 SMP Negeri 4 Siak Hulu. Bab 1 Pendahuluan 1.1 Latar belakang masalah. Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan salah satu guru matematika SMP Negeri 4 Siak Hulu, diperoleh informasi bahwa dalam proses pembelajaran masih berpusat kepada guru. Setelah menjelaskan materi, guru memberikan kesempatan kepada siswa untuk bertanya. Namun, kebanyakan hanya siswa yang memiliki kemampuan tinggi yang bertanya kepada guru mengenai materi yang belum dipahami. Dalam proses pembelajaran berlangsung, banyak ditemukan siswa hanya diam dan mendengarkan materi yang disampaikan oleh guru, kurang serius dan kurang aktif saat pembelajaran. Keaktifan kelas masih didominasikan oleh siswa yang memiliki kemampuan akademik tinggi. Kebanyakan siswa beranggapan bahwa matematika adalah pelajaran yang paling sulit dipahami dan membosankan. Dengan melihat kondisi permasalahan tersebut, untuk itu guru telah berupaya untuk memperbaiki proses pembelajaran agar hasil belajar matematika siswa tersebut meningkat. Dalam proses pembelajaran, guru membentuk kelompok biasa dengan cara menghitung nomor atau berdasarkan absen, tetapi kenyataannya upaya tersebut kurang berhasil. Banyak ditemukan anggota dalam masing-masing kelompok mengerjakan sendiri-sendiri. 1.2 Rumusan masalah. Berdasarkan latar belakang masalah tersebut, maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut. Apakah penerapan pembelajaran kooperatif tipe Think Per Share (TPS) dapat memperbaiki masalah proses pembelajaran dan meningkatkan hasil belajar matematika kelas 74 SMP Negeri 4 Siak Hulu? 1.3 Tujuan penelitian. Berdasarkan rumusan masalah tersebut, maka tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah untuk memperbaiki proses pembelajaran dan meningkatkan hasil belajar matematika siswa kelas 74 SMP Negeri 4 Siak Hulu melalui penerapan pembelajaran tipe Think Per Share. 1.4 Manfaat penelitian. Manfaat yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah 1. Bagi siswa, model pembelajaran kooperatif tipe Think Per Share dapat memberikan kesempatan siswa untuk berpartisipasi dalam pelajaran, mengembangkan dirinya menjadi lebih aktif dan menumbuhkan rasa sosial dalam belajar. Kedua, bagi guru, model pembelajaran kooperatif tipe Think Per Share dapat dijadikan salah satu alternatif model pembelajaran matematika di kelas. Ketiga, bagi sekolah, model pembelajaran kooperatif tipe Think Per Share dapat menjadi bahan masukan untuk memperbaiki proses pembelajaran dan hasil belajar matematika siswa di SMP Negeri 4 Siak Hulu. Keempat, bagi peneliti, model pembelajaran kooperatif tipe Think Per Share dapat menambah pengetahuan dan pengalaman dalam menerapkan model pembelajaran matematika. Bab 2 Tinjauan Teori. 2.1 Pengertian belajar. Menurut Slameto 2015 halaman 2, belajar ialah suatu proses yang dilakukan seseorang untuk memperoleh suatu perubahan tingkah laku yang baru secara keseluruhan sebagai hasil pengalaman sendiri dalam interaksi dengan lingkungannya. Menurut Ihsana 2017 halaman 4, belajar adalah suatu aktivitas di mana terdapat sebuah proses dari tidak tahu menjadi tahu, tidak mengerti menjadi mengerti, tidak bisa menjadi bisa untuk mencapai hasil yang optimal. Berdasarkan pendapat para ahli, dapat disimpulkan bahwa belajar adalah suatu proses yang dilakukan pada diri seseorang dalam berbagai aspek seperti perubahan-perubahan tingkah laku, baik yang menyangkut pengetahuan, keterampilan, maupun sikap, bahkan meliputi segenap aspek organisme atau pribadi. 2.2 Hasil belajar. Hasil belajar adalah suatu hasil dari proses belajar dengan adanya perubahan tingkah laku dan kemampuan yang dimiliki oleh siswa setelah melakukan kegiatan pembelajaran. Sedangkan hasil belajar matematika pada penelitian ini adalah tingkat penguasaan materi yang dicapai oleh siswa melalui proses pembelajaran kooperatif tipe Think Per Share.
2.3 Pembelajaran kooperatif. Model pembelajaran kooperatif adalah model pembelajaran yang berpusat pada siswa dengan sistem belajar menggunakan kelompok-kelompok kecil yang terdiri dari 4-6 siswa, di mana dalam suatu kelompok tersebut memiliki tingkat kemampuan akademik yang berbeda. 2.4 Pembelajaran kooperatif tipe TPS. Model pembelajaran tipe TPS merupakan model pembelajaran yang menempatkan siswa secara berpasangan untuk menyelesaikan permasalahan. Pada model pembelajaran tipe TPS mendorong siswa agar lebih aktif dan ikut berpartisipasi dalam proses pembelajaran, memberikan kesempatan kepada siswa untuk dapat belajar secara sendiri maupun bekerja sama dengan tim, dan juga dapat meningkatkan keberanian siswa untuk mengeluarkan pendapat. 2.5 Penerapan pembelajaran kooperatif tipe TPS. Adapun penerapan pembelajaran TPS yang dilaksanakan oleh peneliti melalui berbagai tahap, yaitu pertama, tahap persiapan. Pada tahap ini, guru melakukan beberapa langkah. Pertama, memilih suatu materi. Kedua, membuat perangkat pembelajaran. Ketiga, menentukan skor dasar individu. Keempat, membentuk kelompok kooperatif. Yang kedua, tahap penyajian. Pada tahap ini terdapat yang pertama kegiatan awal, kedua kegiatan inti, ketiga kegiatan akhir. 2.6 Hubungan pembelajaran kooperatif tipe TPS dengan hasil belajar matematika. Model pembelajaran kooperatif tipe TPS dapat mempengaruhi hubungan sosial, kognitif, pengembangan kemampuan akademis seperti kemampuan berpikir siswa, mendorong siswa agar lebih aktif dan ikut berpartisipasi dalam proses pembelajaran, memberikan kesempatan kepada siswa untuk dapat belajar secara mandiri maupun kerjasama dengan tim, dan juga dapat meningkatkan keberanian siswa untuk mengeluarkan pendapat. Dengan demikian, akan meningkatkan hasil belajar matematika siswa. 2.7 Penelitian relevan. Penelitian yang relevan dengan penelitian ini adalah penelitian yang dilakukan oleh Suci Anissa 2019 halaman 58. Dari hasil analisis data menunjukkan bahwa adanya peningkatan hasil belajar matematika siswa 7A SMP Negeri 8 Kandis setelah dilaksanakan tindakan kelas melalui pembelajaran kooperatif tipe Think per Share. Dari jumlah siswa yang mencapai KKM mengalami peningkatan pada ulangan harian pertama dan kedua dari skor dasar, di mana pada skor dasar siswa yang tuntas yaitu sebanyak 11 siswa. Hal ini terlihat dari ulangan harian pertama, jumlah siswa yang tuntas meningkat yaitu sebanyak 15 siswa, dan pada ulangan harian 2, jumlah siswa yang tuntas meningkat lagi menjadi 20 siswa. Dapat disimpulkan bahwa penelitian yang dilakukan dapat memperbaiki proses pembelajaran dan meningkatkan hasil belajar matematika siswa kelas 7A SMP Negeri 8 Kandis, khususnya pada materi pokok segi 4 semester genap tahun ajaran 2018-2019. Dari penelitian relevan di atas, dapat kita simpulkan bahwa penerapan kooperatif tipe TPS dapat dijadikan sebagai salah satu alternatif pembelajaran yang dapat diterapkan untuk memperbaiki proses pembelajaran dan meningkatkan hasil belajar siswa. 2.8 Hipotesis. Hipotesis dalam penelitian ini adalah terdapat pengaruh model pembelajaran kooperatif tipe Think per Share terhadap memperbaiki proses pembelajaran dan meningkatkan hasil belajar matematika siswa kelas 74 SMP Negeri 4 Siak Hulu pada materi segi 4. Bab 3 Metode penelitian. 3.1 Bentuk penelitian. Bentuk penelitian ini adalah penelitian tindakan kelas menurut Sanjaya 2013 halaman 149 mengatakan bahwa penelitian tindakan kelas adalah proses pengkajian masalah pembelajaran di dalam kelas melalui refleksi diri dan upaya untuk memecahkannya dengan cara melakukan berbagai tindakan yang terencana dalam situasi nyata serta menganalisis setiap pengaruh dari tindakan. Kegiatan yang dilakukan pada tahap penelitian ini adalah yang pertama perencanaan, kedua pelaksanaan, ketiga pengamatan, dan keempat refleksi. 3.2 Tempat dan waktu penelitian.
Penelitian ini dilaksanakan di SMP Negeri 4 Siak Hulu yang beralamat di Jalan Lembah Damai, Kecamatan Siak Hulu, Kabupaten Kampar, dan dilaksanakan pada semester genap tahun ajaran 2021-2022. 3.3 Subjek penelitian. Subjek penelitian ini adalah siswa kelas 74 SMP Negeri 4 Siak Hulu tahun ajaran 2021-2022 dengan jumlah siswa adalah 30 orang, terdiri dari 15 siswa laki-laki dan 17 siswa perempuan dengan karakteristik dan kemampuan siswa heterogen. 3.4 Perangkat pembelajaran. Perangkat pembelajaran yang dilakukan dalam penelitian ini terdiri dari yang pertama silabus, kedua rencana pelaksanaan pembelajaran atau RPP, yang ketiga LKS. 3.5 Teknik pengumpulan data. Adapun teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah yang pertama teknik tes. Teknik tes ini digunakan untuk memperoleh data tentang hasil belajar matematika siswa diperoleh melalui proses yang berbentuk esai atau ulangan harian. Yang kedua menggunakan teknik pengamatan. Teknik pengamatan ini digunakan untuk memperoleh data tentang aktivitas guru dan siswa selama proses pembelajaran dikumpulkan dengan cara melakukan pengamatan kelas dengan tuntutan RPP yang tersedia dalam lembar pengamatan. 3.6 Instrumen pengumpulan data menggunakan yang pertama lembar tes hasil belajar atau ulangan harian siswa, yang kedua menggunakan lembar pengamatan. 3.7 Teknik analisis data. Teknik analisis data yang digunakan pada penelitian ini yang pertama analisis deskriptif kualitatif yang bertujuan untuk menggambarkan data tentang aktivitas guru dan siswa. Yang kedua menggunakan analisis deskriptif kuantitatif yang bertujuan untuk menggambarkan data tentang hasil belajar siswa selama proses pembelajaran. Sekian presentasi saya pada kali ini. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.